Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenal Abidin SPDI, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan D1 tahun 2025. Nomor peserta PPG 1921200049082. NIM PPG 24406061862 pada LPTK Unwahas Universitas Wahid Hasim Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menayangkan video pembelajaran materi tentang pembinaan bidang agama di kelas 5 di MI Nurul Falah Jayakarta dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Oh, silakan Habib, pimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, berdoa dulu. Mulai. Putri Rahmawati, Alifah Ramadan, Dwi Anggraini, Hafiz Maulana. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Sebelum kita bahas pelajaran hari ini, apakah kalian pernah mendengar nama Madinah? Apakah kalian tahu apa saja yang dibina Rasulullah SAW di Madinah? Tidak tahu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan kondisi masyarakat Madinah saat kedatangan Rasulullah SAW, dan yang kedua, mengidentifikasi strategi dakwah Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. Madinah adalah kota tujuan hijrahnya Rasulullah SAW. Setelah hijrah, Nabi membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan, kasih sayang, sejahtera, adil, dan makmur. Hal ini berkat pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dibina Nabi Muhammad SAW di Madinah? Nabi membina masyarakat Madinah dalam 4 bidang. Yang pertama, pembinaan dalam bidang agama. Yang kedua, pembinaan dalam bidang sosial. Yang ketiga, pembinaan dalam bidang ekonomi. Dan yang keempat, pembinaan dalam bidang pertahanan. Pertahanan. Kayaknya udah pada fokus nih. Kita coba fokus dulu ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus.
video berikut ini. Semuanya, semoga sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah budaya Islam, persatu tentang upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Pertama kita akan membahas pembinaan bidang agama. Sebelumnya, mari kita baca doa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kalian mendengar nama Madinah? Madinah adalah kota tujuan hijrah Rasulullah SAW. Setelah hijrah, Nabi membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan dan kasih sayang, sejahtera, adil dan makmur. Saat ini berkat pembinaan yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Apa saja yang dibina Rasulullah SAW di Madinah? Rasulullah SAW membina masyarakat dalam berbagai bidang, baik bidang agama, ekonomi, sosial maupun pertahanan. Kalian tentu tahu jika dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali hal-hal yang harus dibina. Pertama adalah pembinaan bidang agama. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi kemudian membangun masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi, yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Di samping itu, masjid juga dijadikan tempat dakwah Islamiyah dan mengajar para sahabat. Para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat bahkan tinggal di Islami masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam. Mereka yang Islami masjid disebut ahlus sufah. Dalam memahami agama, sebagian sahabat menjadi penghafal hadis seperti sahabat Abu Hurairah. Para sahabat pun tidak segan bertanya kepada Nabi SAW untuk mendapat penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh cinta dan perhatian, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dan membimbing para sahabat Nabi untuk senantiasa taat beribadah dan rajin belajar. Cara mendidik Rasulullah SAW adalah dengan memberi contoh langsung. Nabi SAW mengajarkan sahabat agar rajin sholat di masjid, berzikir, i'tikaf dan membaca Al-Quran. Nabi SAW juga mengajarkan berbagai macam ilmu kepada sahabat dan menggilakan sahabat untuk bertanya dan berdiskusi dengan Nabi SAW. Upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah membuahkan hasil pembinaan, sehingga masyarakat Madinah rajin beribadah, mempunyai keimanan yang kuat dan rajin menuntut ilmu. Masyarakat Madinah menjadi masyarakat religius dan pembelajar. Nabi Muhammad SAW berhasil membina masyarakat menjadi masyarakat yang taat beribadah dan rajin mencari ilmu. Sekarang, apakah kamu akan aktif mengikuti kegiatan di masjid atau sholat di juga rumahmu? Mulai dari sekarang, ayo kita hidupkan
kegiatan di masjid atau di musola kita, rumah kita, seperti sholat berjamaah dan mengikuti kajian-kajian Islamnya. Cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kita akan berlanjut dengan materi yang terkait video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang tadi kita lihat, apakah ada yang mau bertanya? Saya Pak. Sok, silakan apa Pan? Berarti Pak, masjid bukan hanya untuk tempat ibadah saja ya? Ya betul. Jadi masjid itu bukan hanya untuk tempat ibadah saja. Masjid dijadikan untuk tempat menuntut ilmu, ya, tempat untuk berdakwah dan juga tempat untuk berdiskusi. Ada juga para sahabat yang tinggal di serambi masjid dengan sebutan ahlus suffah. Sebutan ahlus suffah. Jadi pembinaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah bisa kita terapkan, ya, dengan sikap-sikap Pancasila dalam keseharian kita sehari-hari, bisa di sekolah, bisa di rumah, dan juga di masyarakat. Jadi upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita terapkan di sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan masyarakat. Di sini kita bisa menerapkan bidang agama dengan keterkaitan dengan Pancasila. Di sini ada salah satu contohnya. Lihat, di sini ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pembinaan dalam bidang agama bisa menumbuhkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, itu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembinaan bidang agamanya mendorong perilaku sopan santun. Contohnya, menghormati guru dan orang tua. Dalam sila ketiga, itu persatuan Indonesia dalam bidang agamanya membina semangat kebersamaan dan persaudaraan antar umat. Contohnya, bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu pembinaan bidang agamanya mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang adil. Contohnya, mengikuti aturan yang dibuat bersama. Dan yang kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembinaan dalam bidang agamanya mengajarkan pentingnya menghormati hak orang lain. Contohnya, tidak membuli teman sendiri. Baik, materi hari ini, ya, itu tentang upaya pembinaan dalam bidang agama. Sekarang Bapak akan mengasihkan soal, ya, terkaitan dengan pembinaan bidang agama dengan keterkaitan kalian dalam sehari-hari. Kita akan membagikan kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Oke, Bapak udah membagi kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Oke, ini ada lembar untuk kalian berdiskusi dengan temannya. Silakan. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke, baik. Kita fokus dulu ya. Bukan, lihat dulu sini. Kalian diskusikan dengan teman kalian, cari keterkaitan Pancasila dengan pembinaan bidang agama dan sebutkan contohnya minimal 3. Ya, minimal 3 contohnya. Silakan. Selamat berdiskusi. Gimana? Bisa? Lanjut ya. Gimana? Lancar? Oke. Nah, nanti ini diisi ya. Jadi contohnya harus ada 3, oke? Gimana? Gampang kan? Gampang. Gimana? Ada yang sulit jawabannya? Nanti contohnya ada 3 ya. Mana? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Satu kelompok maju 2 orang, 7. Ya, sama kalian siapa aja yang maju ke depan 2 orang. Oke, silakan kelompok 1 dulu maju ke depan.
kelompok kedua, silakan maju ke depan. Keterkaitan dengan Pancasila. 1. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembinaan di bidang agama, yaitu mengajarkan keadilan dalam memperlakukan orang lain atau sikapnya. 1. Tidak membeda-bedakan teman. 2. Bergiliran saat bermain. 3. Bersikap adil dalam berbagai kelompok. Tepuk tangan. Lanjut sekarang kelompok 3, silakan maju ke depan. Keterkaitan dengan Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pembinaan bidang agama, ya, menanamkan sikap saling menghargai dalam keberagaman. Contohnya, 1. Tidak mengganggu ibadah teman. 2. Tidak memaksakan pendapat dalam kelompok. 3. Bersikap adil dalam berbagi tugas. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan dulu. Sekarang lanjut kelompok 4, silakan maju ke depan. Keterkaitan dengan Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembinaan bidang agamanya, membina semangat gotong royong dan kerjasama. Contohnya, 1. Bekerja sama membersihkan kelas. 2. Saling membantu dalam tugas kelompok. 3. Ikut piket meskipun bukan pikiran pribadi. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Gimana hasil diskusinya anak-anak? Bisa? Itu hasil diskusi yang kalian lakukan, kalian terapkan di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah, ya. Itu semua pembinaan dalam bidang agama terkaitan dengan Pancasila, semuanya ada, ya, dari sila pertama sampai sila ke-5, ya. Semuanya kalian terapkan dalam kehidupan kalian di rumah dan di sekolah. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya Pak, Apa? kegiatan apa saja yang termasuk dalam pembinaan agama di sekolah Pak? Oke. Ada yang tahu jawabannya? Saya Pak, Oke, apa Majid? membaca doa sebelum dan sesudah belajar Pak. Oke, jawaban yang sangat bagus. Jadi, kegiatan yang dilakukan dalam bidang agama di sekolah itu salah satunya ada 4. Yang pertama, membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, sholat berjamaah. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran. Dan yang keempat, memperingati hari besar Islam di sekolah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak, Oke, apa Put? apa tujuan utama dari pembinaan bidang agama di sekolah Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ada yang tahu jawabannya? Saya Pak, Oke, apa Apik? membentuk karakter dan akhlak mulia Pak. Oke, ada yang tahu apa seperti apa contohnya? Saya Pak, Oke, apa Apik contohnya? contohnya sopan santun terhadap guru dan orang tua Pak. Oke, ya tepuk tangan dulu. Jadi, tujuan utama pembinaan agama di sekolah itu ada 4. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Contohnya seperti tidak mencontek saat pulangan. Yang kedua, membentuk karakter dan akhlak mulia. Contohnya, jujur, sopan santun, disiplin, bertanggung jawab, dan bertoleransi. Yang ketiga, meningkatkan toleransi antar umat beragama. Contohnya, menghormati teman yang sedang berpuasa. Dan yang keempat, mencegah perilaku menyimpang. Contohnya, seperti tidak boleh membuli teman sendiri. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, sekarang gantian Bapak yang akan menanyakan kepada kalian. Kelompok 1. Apa usaha yang dilakukan Rasulullah SAW untuk membina keagamaan di Madinah? Mendirikan masjid. Oke, nah sekarang kelompok 2. Sahabat yang tinggal di serambi masjid disebut? Ahlul Sufa. Oke, bagus. Oke. Sekarang kelompok 3. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah, masjid apa namanya? Masjid Nabawi. Sekarang kelompok 4. Selain tempat untuk ibadah, masjid tempat untuk dijadikan apa? Sebutkan salah satunya. Menuntut ilmu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu.
kita harus bisa menerapkan pembinaan agama yang dilakukan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, rajin beribadah, sholat berjamaah di masjid, ya, terus membaca Al-Quran dan menyantuni anak yatim dan memperingati hari besar Islam. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah seru Pak. Asik Pak. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua supaya kita terapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu pembinaan dalam bidang agama. Ingat, ilmu agama bukan hanya untuk diketahui, melainkan untuk diamalkan. Jadilah anak yang rajin sholat dan membaca Al-Quran dan selalu berkata jujur dan bersikap baik kepada orang lain. Ingat pesan Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi, mari kita terus belajar dan terus menuntut ilmu dan berbuat baik di setiap hari. Semangat ya, kalian adalah generasi bangsa dan agama ke depannya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, tadi kayaknya siapa? Maju ke depan. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai.